Anda kembali bersama kami dalam Sapa Jember membahas soal bagaimana strategi untuk menghadapi arus mudik Lebaran 2024. Masih bersama Pak Agus. Semangat ya Pak ya? Semangat untuk Pak Jember. Agus, iya. Dan tadi kita membahas soal bagaimana kolaborasi ataupun kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama dengan stakeholder lainnya. Sejauh ini apa saja yang sudah dijalin? Ya, kita di dalam rapat koordinasi kita bekerja sama dengan lintas sektoral, salah satunya dengan Dinas dari Kesehatan untuk kaitannya nanti untuk ikut membantu masyarakat bila mana memerlukan untuk cek kesehatan, termasuk juga dengan Satpol PP dengan kaitannya dengan ketertiban, termasuk dengan jajaran penegakan hukum dari Polri maupun dari TNI. Artinya kita berkolaborasi semua untuk mensukseskan dan melancarkan angkutan Lebaran tahun 2024 yang kita tetapkan di pos-pos titik-titik tertentu yang sudah kita buat di dalam agenda rutin setiap tahun. Baik, dan satu kendala lagi yang dihadapi oleh para calon pemudik di tahun ini, bagaimana kita berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu ya Pak ya? Iya. Apa yang sudah dilakukan untuk bisa mengantisipasi hal ini? Ya, jadi kalau kita mengantisipasi dalam kondisi cuaca, memang salah satunya kita juga harus bekerja sama dengan BPBD, maupun yang di daerah BPBD ataupun yang ada di jalan-jalan nasional termasuk SAR. Iya. Artinya kita juga akan tetap nanti bekerja sama pada saat nanti diperlukan terhadap bencana-bencana nasional, termasuk juga bencana-bencana di daerah, khususnya di jalan-jalan yang ada namanya longsor-longsor. Iya. Kita berharap ada nanti kendaraan-kendaraan dari BPBD ataupun SAR untuk ikut membantu, termasuk personil yang kita tetap ketempatkan di pos-pos pelayanan. Baik, selama ini Pak Agus untuk bisa kita memberikan informasi kepada para pemudik, apa saja yang digunakan sarana ataupun media? Ya, Digunakan kita oleh Dishub? sementara ini masih menggunakan media sosial dengan cara menggunakan salah satu medsos seperti Instagram, kemudian Facebook dan sebagainya, termasuk dengan brosur-brosur ataupun dengan media radio. Untuk ikut juga membantu menyampaikan, termasuk juga dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk ikut juga meneruskan supaya betul-betul kita harus dapat mengurangi dan meminimalisir angka kecelakaan fatalitas itu. Baik, jadi ada juga wadah atau platform yang bisa memberikan feedback antar masyarakat juga betul. kepada pemerintah, Iya. begitu ya Pak? Jadi harapan kita pada masyarakat, silahkan mereka dinikmati untuk perjalanan mudik, tapi jangan lupa mereka juga harus ikut serta membantu. Kalau tanpa ada kerjasamanya dari masyarakat sendiri dengan pemerintah, tidak akan tercapai. Baik. Jadi kita berharap masyarakat juga ada ikut membantu dengan menjaga keselamatan dia sendiri, informasi dia juga tinggal membuka dengan kondisi IT yang ada di masing-masing HP Android-nya. Iya, baik. Dan untuk pembekalan kepada petugas yang nantinya akan bertugas selama Lebaran dan arus mudik ini, apa saja yang sudah diberikan Pak Agus? Kita dari masing-masing instansi pada saat kita bekerja sama, kita rapat koordinasi dengan kepolisian, sudah disampaikan tugas pokok masing-masing instansi mulai dari BPBD, Dinas Kesehatan maupun di sub kabupaten ataupun dari Balai Transportasi Daerah Provinsi Jawa Bali, termasuk juga dengan Bina Marga yang ada di kewenangan jalan masing-masing. Sudah kita sampaikan termasuk dari TNI dan Polri yang untuk membantu. Baik, jadi saling berkoordinasi juga Ya, dalam selama satu bertugas pos ya Pak itu. ya? Ya. Dan untuk mengevaluasi hasil kerja selama untuk memantau arus mudik ini, selama ini Dishub melakukannya seperti apa Pak? Kita nanti akan evaluasi setiap masa dalam arti nanti pra sebelum angkutan Lebaran, jadi H-7 sampai dengan pelaksanaan Lebaran, setelahnya juga pasca Lebaran kita adakan evaluasi. Artinya pada saat pada saat pra ada kejadian yang menonjol, termasuk pasca Lebaran kenapa dan ada apa, kita evaluasi. Baik. Jangan sampai terjadi kejadian-kejadian yang sifatnya menjadi satu peristiwa yang menonjol. Iya. Dan Pak Agus, apa tips yang harus disiapkan oleh para calon pemudik ini sebelum nantinya melakukan perjalanan yang cukup panjang begitu? Iya, jadi saya berharap dan menghimbau kepada masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bermotor, roda 4, mereka harus betul-betul diutamakan yang namanya kelaikan kendaraan yang berkeselamatan. Iya. Artinya dicek dulu mereka sebelum berangkat dengan tujuan jauh, tujuan tertentu, dengan mulai dari kondisi ban, kemudian yang namanya lampu, aki untuk daya listriknya, baterainya itu dicek, terutama juga rem. Artinya rem itu dari mulai minyaknya, semua harus
diperiksa, termasuk kondisi kesehatan dari pengemudi sendiri. Kita harus bisa menghitung bahwa sesuai aturan mereka tidak boleh mengemudi lebih dari 4 jam. Sehingga kalau kurang dari 4 jam mereka harus istirahat dulu sebanyak minimal 1 sampai 2 jam untuk dia beristirahat. Jadi betul-betul diutamakan. Kemudian untuk angkutan umum silahkan dipilih untuk pilihan transportasi. Mereka akan menggunakan roda 4 ataupun 6 dengan bis ataupun yang lain. Silakan harus melihat kondisi angkutan umum yang berkeselamatan, yang sudah layak jalan, yang sudah kita pasang pada saat ramcek, layak untuk dijalankan dengan kondisi sudah lulus uji pada saat ramcek. Baik, Begitu. jadi juga selain menggunakan kendaraan pribadi, bagi Ya. mereka yang juga menggunakan transportasi umum Ya. juga perlu hati-hati dan waspada begitu betul. ya Pak ya? Termasuk roda 2 juga pun jangan sampai berpergian lebih dari kemampuan dia saat mengendarai. Harus banyak Baik. istirahat. Iya. Istirahatlah pada tempat-tempat yang sudah kita tentukan, salah satunya ada di tempat-tempat rest area. Salah satunya kalau misalkan roda 4, silakan di jalan-jalan tol, kemudian roda 4 kalaupun roda 2, silakan berhenti di tempat-tempat rest area seperti yang ada di SPBU ataupun tempat-tempat makan yang lain. Baik, karena harus dipersiapkan Iya, seawal mulai mungkin. fisiknya termasuk kendaraannya juga. Karena mudik ini tidak murah juga ya Pak ya? Betul. Pak Agus mudik tahun ini? Kita masih melihat-lihat aja dulu. Masih dalam kota saja. Baik, terima kasih Pak Agus atas Terima kasih kembali, informasinya, sama-sama kehadirannya Mbak hari Medi. ini. Terima kasih Kompas. Baik, sukses selalu nanti. Amin, terima kasih. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi para calon pemudik utamanya untuk bisa berhati-hati dan melakukan persiapan sedini mungkin agar momen berkumpul dengan keluarga bisa menjadi momen yang paling indah. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Tetap saksikan program Sapa Jember di episode berikutnya. Sampai jumpa.